laporan kinerja instansi pemerintah. Apa itu pelaporan kinerja, Pak? Baiklah, pelaporan kinerja yang biasa kita kenal dengan RKJP sesuai dengan Permen PAN nomor 53 tahun 2014 adalah laporan kinerja itu merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja itu adalah pengukuran kinerja dalam pengungkapan secara memadai hasil analis terhadap pengukuran kinerja tersebut. Selanjutnya Pak. Baiklah, selanjutnya Pak, yang kedua, tujuan dari pelaporan kinerja itu bagaimana? Oke. Untuk tujuan pelaporan kinerja, kita yang pertama itu memberikan informasi kinerja tersebut secara terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya yang dicapai. Yang kedua, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Baik Pak, yang ketiga, apa komponen dasar penyajian laporan kinerja itu? Iya, dalam Permen PAN 53 tahun 2012, komponen dari dasar penyajian pelaporan kinerja yaitu yang pertama uraian singkat organisasi, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisa kinerja untuk setiap sasaran strategis yang ada. Baik, masih di menyangkut komponen, Pak. Iya. Bisa dijelaskan tentang isi dari per bab pelaporan kinerja itu, Pak? Oke. Dalam laporan kinerja sesuai Permen PAN 53 tersebut, isi dari bab yang telah kita siapkan yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan itu menjelaskan yang pertama penjelasan umum tentang organisasi, penekanan aspek strategis organisasi, permasalahan utama atau isu yang sedang dihadapi. Sedangkan pada bab kedua memuat tentang perencanaan kinerja. Jadi dalam perencanaan kinerja ini uraian ringkas atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, jadi dilaporkan dalam perencanaan kinerja tersebut. Tentang akuntabilitas kinerja, di mana isi akuntabilitas kinerja tersebut tentang capaian kinerja organisasi yang membuat uraian tentang membandingkan antara target dan realisasi kerja tahunan, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun ini serta beberapa tahun yang akan datang. Terus kita membuat juga analis penyebab keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan tersebut, terus analis atas efisiensi penganggaran sumber dayanya, membuat juga analis program, di mana analis kegiatan yang menunjang keberhasilannya itu apa, kegagalannya itu di mana. Dan dalam bab ini juga kita akan membuat realisasi anggaran, sampai di mana realisasi anggaran dengan program yang dicapai tersebut. Pada bab 4 penutup, kita menyampaikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya. Dan jangan lupa membuat juga lampiran-lampiran yang mendukung dari laporan kinerja, seperti penghargaan-penghargaan yang telah dicapai selama tahun berjalan, disandingkan dan dilampirkan pada laporan kinerja tersebut. Selanjutnya Pak, kapan pelaporan kinerja dibuat, Pak, atau disampaikan ya? Oke. LKJP dalam pelaporan kinerja itu disampaikan pada dasarnya wajib disusun setiap lingkungan organisasi berdasarkan perjanjian kinerja paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi LKJP sudah disampaikan. Jadi kesimpulan dari LKJP ini bagaimana, Pak? Jadi kalau kita simpulkan ya, untuk penyusunan pelaporan kinerja LKJP dibutuhkan pemahaman dan keseriusan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen pelaporan kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah diperjanjikan guna peningkatan kualitas dan penilaian pelaporan dan capaian kinerja tersebut. Jadi kesimpulan dari LKJIP ini bagaimana Pak? Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, untuk penyusunan pelaporan kinerja LKJP dibutuhkan pemahaman dan keseriusan perangkat daerah dalam penyusunan dokumen pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah diperjanjikan guna peningkatan kualitas dan penilaian pelaporan dan capaian kinerja tersebut. Baiklah, terima kasih Pak atas informasinya tentang pelaporan kinerja. Ya, sama-sama deh. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi kami. ya, sama-sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP. LKJIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan LKJIP memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sehingga upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Alur LKJIP membuat dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja, RKA DIPA, Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja. Format LKJIP tertuang dalam Permen PAN nomor 53 tahun 2014, di mana bab 1 pendahuluan membuat isu strategis di organisasinya, bab 2 tentang perencanaan kinerja. Pada bab 3 memuat akuntabilitas kinerja, yakni membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yang sesuai dengan Renstra perangkat daerah. Pada akuntabilitas kinerja juga membuat analis penyebab keberhasilan dan kegagalan, analis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta program kegiatan yang berhasil dan tidaknya. Pada realisasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, dan bab 4 menguraikan simpulan umum organisasi yang membuat lampiran yang dianggap perlu. Waktu dan tata cara penyampaian LKJP 2 bulan setelah anggaran berakhir. Terima kasih. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah